Halo dan selamat datang di Debunking Myths in Cardiovascular Disease bersama saya Kaori. Pada hari ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Halo, saya Agna. Pada episode 1 ini, saya dan teman saya yaitu Kaori akan memandu kalian dalam acara hari ini. Oke, pada hari ini kita tentunya tidak hanya berdua saja, tapi ditemani oleh bintang tamu spesial yang merupakan seorang dokter umum nih, yang akan menemani kita dalam membahas mengenai mitos dan fakta seputar risiko dan gejala penyakit kardiovaskular atau yang biasa dikenal dengan penyakit jantung yang sering beredar di lingkungan masyarakat. Oke, langsung aja kita perkenalkan terlebih dahulu yaitu bintang tamu kita, Dr. Derly Hasdi. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Oke, baik. Sebelum kita mulai berbincang-bincang mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Oke, baik, dokter. Untuk kesibukannya belakangan ini apa lagi, dokter? Kesibukan sekarang saya menjadi salah satu dokter umum di rumah sakit swasta ya di daerah Cilengsi. Sama beberapa kali mungkin masih juga nyambi jadi pengajar, staf pengajar tambahan di UPN Veteran Jakarta ya di Fakultas Kedokterannya. Gitu. Oke, baik, dokter. Selama pengalaman kerja dokter untuk seperti kasus kardiovaskuler ini banyak nggak sih, dok? Sangat banyak sekali ya di Banyak. rumah sakit ya. Oke, banyak banget sekali ya, dok. Kira-kira dokter sedikit kesulitan nggak nih, dok, saat menangani kasus seperti itu? Oke, kalau kesulitan pastinya tiap pasien nanti memiliki kesulitan berbeda-beda ya, karena kondisinya yang datang itu berbeda-beda. Ada yang memang kondisinya saat datang masih stabil, ada juga yang kondisinya pada saat datang memang sudah cukup berat gitu ya. Jadi penanganannya pasti berbeda tiap pasiennya nanti. Ya. Oke, wah, udah makin penasaran nggak sih, Iya, Kak? iya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk kali ya ke topik boleh. pembahasan kita kardiovaskular. Oke, boleh, dokter. Pada episode 1 kali ini yang berjudul dengan Debunking Myths in Cardiovascular Disease, membahas seputar mitos dan fakta seputar resiko dan gejala penyakit kardiovaskular. Oke, baik, dokter. Mungkin saya izin bertanya ya, dokter, bertanya-tanya, berbincang-bincang mengenai mitos tentang nyeri dada pasti disebabkan penyakit kardiovaskular. Itu benar gak sih, dok? Oke, nyeri dada selalu enggak karena penyakit kardiovaskular ya. Iya, betul, dok. Itu mungkin bisa kita sebut mitos ya. Kita sebut mitos. Jadi sebenarnya nyeri dada sendiri dia belum tentu penyebabnya itu dari kardiovaskular atau dari jantung. Karena di dada sendiri dia ada beberapa organ ya, nggak hanya jantung. Memang salah satunya jantung, kedua di situ ada paru. Bisa juga nyeri dada itu disebabkan karena asam lambung yang naik juga bisa, atau karena otot atau tulangnya di daerah situ ya. Jadi sebenarnya belum tentu dari kardiovaskular, makanya dari tenaga medis itu harus menggali lebih dalam lagi ya. Penyakit atau nyeri dadanya ini tipenya yang kayak gimana gitu. Oh, berarti banyak faktor ya, dokter? Betul. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Lebih lanjut, berarti ya, betul, dok, ya? betul Oke, sekali. baik. Berarti nggak bisa langsung didiagnosis karena Iya. ada jantung. Oke. Sama ini, dok, kebetulan saya juga sering denger ya, mungkin ini udah cukup beredar juga di masyarakat Indonesia. Nah itu biasanya penyakit jantung ini apakah hanya menyerang lansia atau gimana sih, dok, nih mengenai lansia ini? Oke. Untuk penyakit jantung sendiri memang faktor resikonya atau secara penelitian mungkin prevalensinya lebih banyak pada lansia ya. Cuman tidak menutup kemungkinan juga usia yang di bawah lansia atau usia muda dia tidak terkena penyakit jantung. Masih ada kemungkinan ya. Jadi tidak melulu di pasien lansia atau hanya pasien lansia aja nih yang bisa kena penyakit jantung tuh enggak. Itu salah ya. Jadi usia muda, usia dewasa muda itu juga masih dapat beresiko, apalagi kalau misalnya dia memang memiliki faktor resiko atau gaya hidupnya yang nggak bagus ya. Apalagi maksudnya contohnya misalnya sering makan fast food, dia jarang olahraga, terus juga berat badannya tidak dijaga dengan ideal. Nah itu juga beresiko. Jadi
Jangan berpikir usia muda dia santai-santai aja gitu, nggak bisa ya. Berarti banyak faktor ya dokter Betul, ya. betul. Terutama juga paling besar makanan ya dok. Benar, ya? lifestyle ya Oke, paling sering tuh. lifestyle. Berarti untuk usia remaja dari SMP sampai SMA itu juga sudah kemungkinan besar dapat terkena ya dok? Oke, jadi kalau misalnya dari penelitian yang pernah saya baca sih biasanya usianya di atas 18 tahun. Ya, dewasa muda gitu. Cuman kalau remaja mungkin yang menjadi faktor pencetusnya adalah gaya hidup, balik lagi. Takutnya dari awal, dari kecil dia sudah terkena lifestyle yang tadi ya, sedentary lifestyle, jadi males berolahraga, makannya tidak dijaga, berat badannya tidak ideal, jadinya dia lebih beresiko di usia muda terkena penyakit jantung gitu. Oke, baik dokter. Oke dokter, ini aku sering banget dengar dokter, kalau katanya wanita itu tidak lebih beresiko mengidap penyakit jantung. Jadi lebih banyak pria yang terkena. Itu benar nggak sih dok? Oke, itu mitos juga ya. Itu ya, dok. Bahkan menurut beberapa penelitian yang saya baca, mungkin juga teman-teman yang lain mungkin kalau punya referensi yang lain boleh ditambahkan ya. Cuman dari beberapa penelitian yang saya baca malah sebenarnya wanita itu lebih tinggi prevalensinya terkena penyakit jantung dibanding pria. Gitu mungkin. Wanita nih ya. Iya, sebenarnya malah prevalensinya lebih tinggi gitu dari jurnal-jurnal yang ada. Itu dia lebih tinggi. Jadi jangan, tadi kan pertanyaannya apakah wanita lebih tidak beresiko, malah kebalikan ya. Berarti kalau dari penelitian gitu. Jadi, tapi nanti mungkin teman-teman kalau ada referensi tambahan boleh ditambahin juga tuh. Karena mungkin ini kali ya, kalau perempuan kan lebih suka makan seblak, jajanannya nggak dijaga. Ya. Iya, itu juga bisa sih ya. Bad mood dikit seblak ya kak. Oke, tadi kan pertanyaan dari Akna lebih ke perempuan atau laki-laki nih dok. Tapi kalau misalkan keturunan gimana dok? Kalau misalkan dari orang tua atau nggak misalnya dari kakek nenek itu gimana dok? Oke, kalau misalnya kita ngomongin masalah genetik ke penyakit jantung, sebenarnya memang faktor genetik pasti ada ya. Cuman mungkin dia bukan menjadi faktor resiko yang terbesar sebagai penyakit jantung. Faktor resiko terbesarnya tetap di lifestyle. Jadi kadang bukan dari genetiknya yang diturunkan, tapi lifestyle keluarganya. Mereka menyediakan makanan di meja makannya kayak gimana ke keluarganya, bapaknya ke anaknya gimana ngasih makannya. Apakah makanannya yang tadi tinggi-tinggi lemak gitu ya, goreng-gorengan. Itu yang jadi faktor risiko terbesar ujung-ujungnya. Jadi balik lagi ke lifestyle sama habit makanan ya. Genetik ada, cuman bukan sebagai faktor risiko terbesar gitu. Berarti emang lebih besarnya itu dari makanannya. Betul, ya, tuh, itu dia deh. Dikurangin tahu crispy-nya. Kurangin kak seblaknya. Oke. Nah dok, dari tadi kan kita udah ngomongin nih kalau penyakit jantung itu bukan nggak sepenuhnya genetik, terus nggak sepenuhnya juga lansia aja dan tidak hanya pria yang terkena. Nah mungkin teman-teman di luar sana banyak sekali yang bertanya-tanya apakah penyakit jantung ini tuh dapat dicegah dok? Gitu. Ya. Sangat bisa ya, sangat bisa dicegah, apalagi masih di usia muda. Kalau dia punya pemikiran untuk mencegah penyakit jantung sangat bagus ya. Paling gampangnya adalah hidup sehat dan olahraga. Hidup sehat itu contohnya menjaga makanan ya, jangan, sebenarnya boleh makan makanan kayak gitu ya, boleh-boleh aja, cuman dalam batasnya, jangan sampai berlebih gitu. Terus juga lifestyle olahraga, jangan lupa berolahraga, jangan males. Jalan kaki pun kalau memang disengajakan untuk jalan kaki ingin olahraga, itu sudah menjadi bagian dari olahraga. Jadi tidak melulu harus olahraga yang intensif gitu ya. Jadi sangat bisa dicegah dan dari usia muda itu harusnya sudah dilakukan. Gitu. Oke dokter, berarti sangat bisa dicegah ya dokter. Bisa, ya. Oke, mungkin dengan meminimalisirnya yaitu salah satunya jalan kaki ya. Betul. Tuh Kak Kaori, jangan naik ojek terus, jalan kaki Kak Kaori. Iya, dari kosan ke kampus kalau deket jalan aja, nggak usah naik gojek. Bener dokter. Oke, tadi kan kita ngebahas soal olahraga jalan kaki gitu ya dok. Tapi kebetulan saya juga sempat denger dok, kalau misalkan katanya orang kurus itu dia lebih beresiko untuk terkena penyakit jantung. Itu tuh bener nggak sih dok? Orang kurus lebih beresiko? Iya, lebih beresiko. Iya bener. Jadi juga saya juga sempet ya, ini berarti fact ya.
Oke, Fact. fakta ya. Fakta Bang. ya. Fakta. Jadi saya juga sempat baca penelitian ya di jurnal, itu dia mendata berdasarkan berat badan dengan kejadian penyakit jantung. Jadi yang berat badannya underweight itu juga tinggi prevalensinya untuk kejadian penyakit jantung. Jadi tidak melulu pasien-pasien obesitas atau yang overweight yang hanya terkena penyakit jantung ya. Ternyata underweight pun banyak gitu. Bahkan kalau nggak salah salah satu jurnal yang bilang di situ prevalensinya lebih tinggi daripada yang overweightnya. Jadi yang kurus jangan cuek juga ya, jangan cuek saya kurus kok, nggak, kayak kolesterolnya nggak tinggi, tensinya nggak tinggi, padahal belum pernah dicek sama sekali gitu. Jadi emang harus dicek juga ya, rutin tuh kesehatannya gitu. Oke, berarti walaupun olahraganya banyak atau besar, tapi jangan sampai badan kita underweight gitu ya, Betul, Dok, ya? betul. Harus betul, tetap betul. yang ideal. Ya. Nah, tadi kan udah bahas ya untuk orang yang kekurangan berat badan ya, Dok. Nah, bagaimana sih kalau misalnya untuk orang yang kelebihan berat badan? Apakah itu lebih beresiko atau ya udah biasa aja, Dok, gitu? Oke, jadi kalau untuk yang berlebih itu memang juga sebagai faktor resiko tinggi ya untuk penyakit jantung. Cuman ini balik lagi ke beberapa referensi penelitian ya. Kan penelitian banyak juga yang melakukannya. Ada yang bilang underweight yang lebih tinggi prevalensinya terkena penyakit jantung. Ada juga yang bilang si obesitas ini yang lebih tinggi gitu. Cuman kalau misalnya kita belajar dari beberapa textbook, memang yang paling sering disebutkan lebih ke obesitasnya ya, yang menjadi faktor resiko tinggi terkena penyakit jantung gitu. Oke, berarti untuk orang diabetes ini juga perlu waspada ya, Dokter? Betul, ya? betul sekali ya. Oke. Oh ya, Dok, tadi kan juga udah ngomongin ya untuk yang bagaimana orang diabetes dan bagaimana orang yang underweight. Nah, di luaran sana tuh banyak, Dok, mitos-mitos yang mengatakan kalau duduk di malam hari itu dapat mengenai serangan jantung. Itu benar atau mitos sih, Dok? Oke, jadi kadang sebutannya adalah angin duduk ya. Masyarakat itu bilangnya angin duduk. Nah, kita tuh sebenarnya harus cari tahu dulu nih definisi angin duduk itu apa. Kadang kan masyarakat itu mendefinisikan sesuatu atau membuat kata baru itu ya berdasarkan pengetahuan umum aja ya. Biasanya yang saya dengar dulu angin duduk adalah angin yang dari lambung dia naik ke daerah dada, mendesak jantung, akhirnya bikin serangan jantung. Tapi kalau kita berkaca sama ilmu medis, ilmu kedokteran kan nggak ada ya patofisiologi seperti itu. Ya serangan jantung memang karena adanya penyumbatan pembuluh darah jantung gitu. Jadi mungkin sebenarnya angin duduk ini ya serangan jantung, yaitu penyumbatan pembuluh darah jantung secara tiba-tiba gitu. Jadi sebenarnya angin duduk sendiri ini harus diluruskan dulu ya, dia ngarahnya kemana. Cuman kalau kita pikirkan mungkin angin duduk yang paling make sense adalah yang serangan jantung. Karena dia kejadiannya tiba-tiba gitu. Nah, terus bisa nggak duduk di malam hari di luar menjadi angin duduk? Sebenarnya bisa menjadi faktor risiko, cuman mungkin bukan menjadi faktor risiko utama juga. Balik lagi, kenapa sih malam hari duduk di luar itu? Terkadang pasien itu dia punya riwayat darah tinggi yang tidak terkontrol, atau dia nggak tahu dia punya riwayat darah tinggi. Begitu dia begadang, duduk di luar malam-malam dingin ya, tensi itu cenderung akan biasanya meningkat pada malam hari ya. Orang-orang tidur biasanya meningkat. Pada saat tensinya meningkat, dia akan beresiko juga menjadi penyempitan pembuluh darah. Yang tadinya nggak sempit, nggak ada serangan jantung, begitu dia sempit akhirnya muncul menjadi serangan jantung. Makanya jadinya mitosnya kayak gitu ya. Angin duduk di malam hari, padahal ya dia serangan jantung karena memang punya riwayat darah tinggi mungkin yang tidak terdeteksi sebelumnya. Kayak gitu sih biasanya paling sering ya. Oke, berarti sebenarnya itu juga bisa disebutkan fakta ya, Dokter, bahwa iya, betul. Untuk malam harinya ya. Tapi untuk angin duduknya mitos ya, yang mungkin kalau masyarakat ada yang mendengar angin naik dan mendesak jantung itu mungkin mitos ya, karena tidak sesuai dengan ilmu kedokteran gitu. Mungkin lebih ke ini ya, Kak Akna, ke apa sih namanya, harus mengecek diri sendiri. Benar, nggak boleh sampai nggak tahu nih apa yang terjadi sama diri kita sendiri. Iya.
Berarti harus sering-sering medical check up kan? Iya, Betul. betul. Oke dok, terus ini ada lagi dok mitos, biasanya kayaknya kalau ini dari kalangan anak-anak sih dok. Tadi kan kita ngebahas kayak gejala-gejalanya gitu kan dok. Nah ini gimana kalau misalkan tangan kita keringetan dok? Nah itu biasanya suka dibilang sebagai tanda-tanda dari penyakit jantung. Bener banget Kak Kori, soalnya kadang aku kalau lagi nulis atau bahkan sekarang ini keringetan tiba-tiba. Nah itu sedikit keringetan ya Kak. Itu mitos atau fakta ya dokter? Oke. Keringetan di penyakit jantung mungkin kita bahas dulu ya. Kenapa bisa terjadi keringetan di tangan berlebih ya? Kita tanda kutip berlebih. Jadi sebenarnya keringat di tangan berlebih itu tidak melulu punyanya penyakit jantung. Memang juga ada salah satu sumber referensi yang bilang kalau keringat berlebih pada telapak tangan itu salah satu tanda dari penyakit pembengkakan jantung. Tapi itu tanda yang kesekian yang paling biasanya akan muncul gitu di penyakit pembengkakan jantung, bukan tanda utamanya. Nah, nggak melulu soal jantung karena ada juga hormon lain yang bisa menyebabkan pengeluaran keringat berlebih di tangan. Salah satunya tiroid ya. Kalau misalnya punya penyakit yang namanya hipertiroid atau kadar hormon tiroidnya berlebih, salah satu gejalanya yang paling sering muncul, nah ini baru paling sering muncul adalah keringatan di tangan berlebih gitu. Nah, jadi mungkin kita bilang apa ya, mitos kali ya. Tetap harus dicek lebih lanjut dulu untuk mengetahui penyebab keringat berlebih di tangannya nih apa, mengarah kemana gitu. Nggak melulu dari jantung. Oke, berarti banyak faktor ya Betul. dok ya. Nggak melulu penyakit jantung gitu. Oke dokter, ini tuh banyak banget diperbincangin zaman dulu sih gitu. Katanya kalau mau mengetahui apakah kita terkena penyakit jantung atau tidak itu dari tes kuku dokter. Ada yang seperti ini, ada yang dipencet terus gak balik lagi. Itu mitos atau fakta sih dok ya, sebenarnya? Itu fakta ya. Fakta. Iya betul, jadi bisa salah satu pengecekan untuk penyakit jantung tuh dari kuku atau dari jari-jari. Salah satu gejala dari penyakit pembengkakan jantung adalah namanya clubbing finger ya. Clubbing finger tuh jadi jarinya bengkak-bengkak ya. Bengkak-bengkak kelihatannya sih bagus. Biasanya jadinya orang lihatnya bagus gitu ya. Padahal itu clubbing finger. Jadi ditempelkan ibu jari ya, kedua ibu jari ditempelkan gitu ya, punggung ke punggung. Nanti harusnya kita membuat celah di tengahnya. Nah kalau clubbing finger tuh dia nggak terdapat celah gitu ya. Mungkin udah banyak sih gambarnya di Google ya kalau mau cari clubbing finger. Bisa, itu menjadi salah satu tanda, memang tanda atau pemeriksaan juga untuk penegakan diagnosis pembengkakan jantung gitu. Berarti bisa. Berarti itu berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah juga atau bagaimana? Oke, biasanya itu disebabkan karena gangguan perfusi jaringan ya. Jadi harusnya kan kita nih peredaran darahnya lancar ya. Jadi sampai ke ujung-ujung jari, ujung-ujung kuku tuh harusnya darah lancar sampai sana. Cuman karena suatu masalah, terutama masalah jantung, yang mengakibatkan akhirnya perfusi darahnya ini, aliran darahnya dia nggak lancar sampai ke ujung-ujung. Nah, biasanya kelihatan manifestasi klinisnya itu di ujung-ujung jari, kayak gitu. Begitu dok ya. Kak Agna boleh dicek? Aman Kak. Aman. Berarti tadi untuk caranya itu disatuin Iya, punggungnya ini, ya kayak gini ya. Oh seperti ini ya Betul, dok? betul kayak gitu. Seperti ini guys. Seperti ini teman-teman. Harus ada celahnya ya guys. Kak Agna ada celahnya? Ada, aman Kak. Alhamdulillah ada ya. Kak Kauri gimana? Ada, alhamdulillah ada. Oke dok, kalau tadi kan dokter sempat ngebahas nih dok kalau mengenai olahraga sama mungkin bisa mulai dari jalan kaki dan semacamnya. Tapi sebenarnya itu kalau misalkan kita udah kena penyakit jantungnya itu, nah aktivitas fisiknya itu apakah perlu ditambah sama atau justru perlu dikurangi dok? Iya benar banget dok. Soalnya kita kalau misalnya sebagai orang awam kan banyak sekali beredar kalau misalnya kita mengidap penyakit jantung itu kita latihan fisik secara mungkin ringan gitu, biar jantungnya juga terlatih gitu. Jadi anjuran dari Kemenkes memang untuk misalnya apabila pasien sudah menderita penyakit jantung, itu ada aktivitas yang harus disarankan dilakukan ya.
Dan itu aktivitasnya olahraga ringan. Contohnya seperti jalan kaki atau bersepeda santai atau aerobik gitu. Jadi disarankan tuh kalau nggak salah 30 menit dilakukan 3 kali seminggu. 3 kali sampai 5 kali seminggu kalau nggak salah ya. Nanti ada juga tuh dicek di sumber referensi di Kemenkes ya. Jadi bukan dikurangi aktivitasnya, bukan juga ditambahkan secara berlebih juga bukan. Jadi dicukupkan ya. Nama aktivitasnya tadi aktivitas ringan. Jadi jalan kaki disempatkanlah jalan kaki kurang lebih 30 menit seminggu itu 3 sampai 5 kali. Nah, itu yang disarankan dari Kemenkes pada penderita-penderita pasien dengan penyakit jantung. Gitu. Oke, berarti aktivitas ringan seperti jalan kaki ya, Dok. Betul. Tapi kalau aktivitas kayak angkat dumbbell atau beban itu gimana sih, Dok? Oke, jadi yang ditakutkan kalau misalnya kita aktivitas kayak gitu kan termasuk aktivitas berat ya. Ditakutkan itu nadi atau laju nadinya terlalu cepat. Nah, sedangkan pasiennya memiliki penyakit jantung, otomatis kalau nadinya terlalu cepat ada kemampuan pompa jantung yang bermasalah ya. Takutnya tiba-tiba di tengah olahraga berat seperti itu kambuhlah penyakit jantungnya, itu yang bahaya. Makanya dijaga untuk intensitas atau laju nadinya itu tidak terlalu cepat juga gitu. Yang makanya disarankan yang tadi aerobik, jalan kaki kayak gitu. Oke, berarti lebih mengacu ke perihal Kemenkes ya, Dok? Iya, boleh diikut yang referensi dari Kemenkes tuh baik juga itu ya. Gitu. Oke, Dok. Tadi kan udah bahas ya yang faktor-faktor terkena penyakit jantung, kemudian golongan usianya, juga cara pemeriksaan sederhana menggunakan kuku. Yeah. Nah, Dok, kalau misalnya sumpama kita stres nih, apalagi kan anak muda ya seperti kita, anak kuliahan ini betul. sering banget stres nih, ya kan, Dok? Itu berpengaruh besar nggak sih, Dok, ke penyakit jantung? Penyakit jantung. Oke, jadi kalau kita ngomongin stres itu nanti larinya biasanya kalau stres ada yang namanya saraf simpatis ya. Saraf simpatis itu dia bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya memang terlalu sering gitu ya dalam kondisi stres, yang ditakutkan dia beresiko menjadi punya penyakit darah tinggi. Nah, kalau udah sampai ke darah tinggi, takutnya larinya nanti ke penyakit jantung, karena hipertensi ini atau tekanan darah tinggi ini salah satu gerbang ya menjadi komplikasi ke arah penyakit jantung. Itu makanya nggak boleh terlalu stres. Berarti mahasiswa harus dikurangi nih stresnya. Kak Akna tingkat stresnya berapa kalau boleh tahu? Waduh, 1000 ya. Apalagi udah stres ditambah kopi ya, Dok. Nah, itu dia. Wah. Kak Akna gaya hidupnya. Oke, Dokter. Ngomong-ngomong tentang darah tinggi, hipertensi nih, Dok. Aku sebenarnya pingin banget nanya-nanya ngulik tentang hipertensi ini, tapi mungkin setelah yang satu ini kali ya, Kak. Iya, benar. Oke. Kita kasih bridging dulu nih. Iya. Oke, halo guys. Halo, Kita balik guys. lagi bersama Nah, Akna dan Kaori. Dan udah kesempatan kali Oke. ini kita akan lanjut ke topik kedua. Topik keduanya apa nih Kak Akna? Oke, Dokter. Tadi kan udah ngomongin masalah penyakit jantung ya, dan terakhir tadi sempat disinggung mengenai darah tinggi, yaitu hipertensi. Nah, ngomong-ngomong hipertensi, ini juga mau nanya mengenai mitos atau faktanya nih, Dok. Mitos atau fakta mengenai orang yang merokok itu lebih beresiko terkena hipertensi atau tidak? Karena kan kita sebagai apalagi anak muda ya, itu banyak yang lifestyle-nya merokok gitu, Dok. Yeah. Atau mungkin vape itu juga berpengaruh atau tidak ya, Dok? Oke, jadi fakta ya. Rokok, Rokok Kak Kaori. Waduh, enggak ya, saya enggak. Rokok menjadi faktor resiko hipertensi ya. Itu memang sudah banyak sekali juga ya jurnal-jurnal penelitian yang menyatakan bahwa rokok sebagai faktor resiko menderita penyakit hipertensi ya. Kalau nggak salah tuh salah satu penyakitnya kandungannya itu si nikotinnya yang menyebabkan jadi beresiko
darah tinggi atau hipertensi. Kalau misalnya nikotinnya kita ngomongin ke vape itu juga sama ya. Mereka juga punya kandungannya sama, ada nikotinnya juga. Berarti otomatis kalau misalnya memang penyebabnya dari nikotin, ya vape juga bisa menjadi faktor resiko penderita darah tinggi gitu. Jadi sama, dua-duanya sama ya. Gitu. Oh, berarti maupun rokok atau vape itu lebih ke zat nikotinnya ya dok, ya, yang berbahaya. Kandungannya ya. Kandungannya. Gitu. Berarti emang bener nih ya kan, nikotin T-nya Iya. temennya hipertensi. Iya, betul. Oke. Oke dok, tadi kan kita udah ngebahas soal rokok nih ya dok. Nah, ada satu lagi nih dok, kebiasaan orang Indonesia yang katanya suka menjadi resiko dari hipertensi, yaitu makan makanan bergorengan yang banyak lemak, banyak kolesterol. Itu gimana nih dok? Oke, itu juga fakta ya, sama. Jadi makanan-makanan berlemak itu kalau kita konsumsinya secara berlebihan, nanti dia bisa mungkin bahasa awamnya nanti bisa mengendap di pembuluh darah nih, si lemak-lemaknya itu menjadi plak ya di pembuluh darah kita. Nah, plak ini yang dapat menyebabkan nanti pas ditensi jadinya tinggi dia gitu. Jadi si makanan gorengan berlemak ini juga sama ya, menjadi salah satu faktor risiko. Salah satu lagi sebenarnya ada makanan sangat asin atau tinggi garam. Oh iya, aku sering denger dok ya. Mecin, ikan asin tuh kan warga Indonesia seneng banget biasanya sama ikan asin ya. Mecin, nah itu tuh sebenarnya yang kita tanpa sadari dia sebenarnya kandungan natriumnya tinggi. Nah sedangkan kandungan natrium tinggi ini bisa menjadi faktor risiko juga untuk menjadi penyakit hipertensi. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya banyak makan yang kolesterol, minyak, gitu, lemak, itu mungkin terjadi sumbatan ya dok? Betul gitu. Oke. Nah, ngomongin sumbatan ini ada mitos banyak sekali, terutama mama-mama atau ibu-ibu ya, yang mengatakan kalau habis makan yang berlemak, kolesterol, berminyak itu nggak boleh minum air dingin. Itu apakah berhubungan dengan penyumbatan yang menyebabkan hipertensi tadi atau gimana dok? Jadi sebenarnya sih kalau itu sih enggak ya harusnya ya, karena prosesnya aja berbeda. Itu nanti proses penyumbatan itu kan terjadinya di pembuluh darah. Sedangkan tadi proses yang masalah makan sama minum air dinginnya sih itu di pencernaan ya. Jadi dia sebenarnya berbeda sih, bukan menjadi salah satu faktor resiko sih gitu. Oke, Yang saya tahu ya, iya. tapi mungkin nanti boleh dicari lagi tuh. Oke, berarti referensinya. mitos ya dok? Iya, betul. Oke. Mungkin tadi kan kalau penyakit jantung juga bisa berkaitan dengan obesitas. Nah, apakah obesitas ini juga dapat berpengaruh untuk pada penyakit hipertensi atau enggak ya dok? Oke, obesitas di beberapa penelitian dia disebutkan ya menjadi faktor resiko juga. Cuman paling sering sih kalau obesitas biasanya ngarahnya nanti ke diabetes atau penyakit gula gitu. Yang paling sering di beberapa penelitian muncul atau di textbook juga menyebutkan biasanya kalau obesitas, penumpukan lemak berlebih, lebih seringnya menjadi diabetes ya, itu lebih beresiko menjadi diabetes. Gitu. Sama-sama bahaya ya diabetes. Iya. Iya, benar. Ya, bukan berarti Iya. lemah ya diabetes ini ya. Sama-sama bahaya dua-duanya. Oke. Gitu. Oke, selanjutnya kita bakal untuk topik keduanya sih sudah ya dok untuk mitos dan faktanya. Mungkin bisa kita simpulin ya Kak Akna dari awal, Oke. dari awal nih Ya, penyakit benar banget. jantung tadi apa aja Oke, Kak Akna? tadi kan udah bahas nih penyebab-penyebab kardiovaskular ya. Kemudian juga udah dibahas apakah hanya menyerang lansia, padahal enggak ya dok. Apalagi untuk usia kita Iya, ya yang di atas 18 makannya- tahun itu beresiko cukup besar ya. Yang makannya masih seblak, Iya. tahu crispy, Kopi. stres juga Kak Akna tadi. Oke, lanjut tadi juga untuk bagian hipertensinya tadi kita ada ngebahas kebiasaan-kebiasaan ya dok yang berkemungkinan untuk menjadi hipertensi, mulai dari ngerokok, makan makanan yang tinggi lemak dan juga kolesterol.
Ya. Oke, berarti tadi juga untuk balik lagi ke penyakit jantung, tadi juga bukan sepenuhnya keturunan ya, Dok. Betul. Bukan genetik, nggak sepenuhnya genetik, tetapi juga lifestyle atau pola hidup ya. Jadi mungkin yang merokok atau suka makan makanan yang berlemak itu juga bisa berpengaruh pada penyakit jantung maupun hipertensi ya kan, Dok. Betul. Oke, sebelumnya terima kasih Dok Sama-sama. telah menjadi bintang tamu kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak dokter udah mau berbincang-bincang sama kita di tengah kesibukannya dokter sebagai dokter yang menjaga pasiennya tentunya. Oke, mungkin untuk kalian yang masih penasaran seputar penyakit-penyakit jantung dan hipertensi atau penyakit kardiovaskular, mungkin dapat stay tune dan ditunggu di episode-episode selanjutnya karena nanti kita akan membahas tentang kardiovaskular lebih dalam lagi, dokter. Oke, terima kasih banyak telah menyimak episode 1 ini. Selanjutnya sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeay. Dadah.